Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok kelas 19 7A-07 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator April, lalu ada Yoga di Permana, Muhammad Prayoga, Randy Nurdiansyah, dan yang terakhir ada Arjuna Syagen, dan yang terakhir ada Muhammad Rifansyah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dengan tema illegal content. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yoga Adi. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang masalah. Latar belakang masalah kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet menyebabkan pesatnya perkembangan konten ilegal seperti pencurian hak cipta, pornografi ilegal, dan berbagai bentuk konten yang melanggar hukum. Anonimitas online memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan konten ilegal tanpa rasa takut teridentifikasi sehingga lebih sulit untuk ditanggapi oleh penegak hukum. Beberapa pihak terlibat dalam konten ilegal demi keuntungan finansial seperti perdagangan narkoba, penipuan online, dan penjualan produk ilegal. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet, keberadaan konten ilegal semakin mengkhawatirkan. Meningkatnya jumlah dan kemudahan pendistribusian karya digital menjadikan pencurian hak cipta menjadi permasalahan yang serius. Plagiarisme dan penyalinan konten secara ilegal dapat merugikan pencipta aslinya. Lanjut di bab 2 ada teori cybercrime dan cyber law. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifansyah. Saya Muhammad Rifansyah dengan NIM 1920402 berfokus cybercrime, berfokus pada perlindungan sistem dan jaringan komputer dari ancaman keamanan termasuk serangan penjahat dunia maya seperti peretasan, malware, dan serangan phishing. Selidiki aspek psikologis dan sosial dari penipuan kejahatan elektronik dan bagaimana penegakan hukum dapat mengatasi tantangan ini. Pertimbangan bagaimana norma sosial dapat mempengaruhi perilaku online dan cara menerapkan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan dunia maya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Perkenalkan, nama saya Randy Nurdiansyah dengan NIM 1920871. Saya di sini membacakan cyber law. Cyber law adalah mengkaji aspek hukum terkait transaksi elektronik, hak cipta digital, dan perlindungan konsumen di dunia digital. Pertimbangan bagaimana undang-undang dapat melindungi privasi individu di lingkungan online, termasuk ketentuan terkait privasi data dan perlindungan terhadap pengawasan yang melanggar hukum. Lanjut. Lanjutan, menganalisis perubahan praktik hak cipta sebagai respon terhadap teknologi digital dan bagaimana hukum dapat melindungi pemilik hak cipta dan mencegah pelanggaran. Selidiki pendekatan regulasi terhadap internet, termasuk pertimbangan etika dan kebebasan berpendapat dalam mengenai konten ilegal. Dengan memahami landasan teori ini, pendekatan komprehensif dapat dikembangkan untuk memerangi kejahatan dunia maya dan menciptakan peraturan yang efektif untuk memerangi konten ilegal di lingkungan digital. Perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi dan hukum terus berkembang, sehingga landasan teori ini harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh Muhammad Prayoga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Effendi dengan NIM 19200-655. Di sini saya akan membaca bab 3, pembahasan analisa kasus. Motif illegal contents. Beberapa orang yang merasa kurang beruntung secara ekonomi atau menghadapi kesulitan keuangan mungkin melihat konten ilegal sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau menciptakan sumber pendapatan alternatif.
Motif ekonomi seringkali menjadi pendorong utama konten ilegal. Pelaku mungkin terlihat dalam aktivitas seperti perdagangan narkoba online, menjual pornografi ilegal, atau mendistribusikan produk ilegal untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lanjut. Dalam beberapa kasus partisipasi dalam konten ilegal mungkin timbul dari persaingan komersial atau perebutan kekuasaan antar kelompok atau individu. Penting untuk dicatat bahwa motivasi dapat sangat bervariasi dan seringkali merupakan kombinasi dari banyak faktor yang sering terkait. Mengatasi konten ilegal memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan banyak aspek berbeda, termasuk pendekatan hukum, keamanan cyber, dan pendidikan publik. Lanjut. Penyebab illegal content. Ada banyak penyebab berbeda dari konten ilegal di lingkungan digital. Beberapa penyebab utama berkaitan dengan faktor teknologi, ekonomi, sosial, dan psikologis. Kemajuan teknologi terus berkembang pesat dan dalam beberapa kasus peraturan perundang-undangan tidak dapat dengan cepat mengikuti perubahan tersebut. Pemahaman menyeluruh tentang penyebab-penyebab ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola konten ilegal. Pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan pembangunan sosial dapat membantu mengurangi prevalensi konten ilegal di lingkungan digital. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan Arjuna Siagian. Silakan. Saya Arjuna Siagian dengan NIM 19200-863, penanggulangan illegal konten. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi illegal konten. Yang pertama, memperbaiki dan memperbarui peraturan hukum terkait keamanan cyber, hak cipta, privasi, dan kejahatan online, memastikan sanksi yang atas pelanggaran hukum lingkungan digital tepat dan memadai. Yang kedua, mendorong kerjasama antara penyidik yang lebih ketat terhadap konten ilegal dan merespon pelanggaran dengan cepat terhadap pembuat konten ilegal, memberikan efek jerah, memperkuat tindakan hukum terhadap pelaku dan jaringan yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Lalu memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk berubah dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dapat menjadi aspek penting dalam memberantas konten ilegal, serta membangun sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi keberhasilan strategi melawan konten ilegal. Lanjutannya, mendorong sektor swasta termasuk penyedia layanan internet untuk berperan aktif dalam memantau dan melaporkan konten ilegal, membentuk inisiatif dan kemitraan memerangi kejahatan digital, memperbaiki dan memperbarui peraturan hukum, keamanan cyber, hak cipta, privasi, dan kejahatan online, memastikan sanksi atas pelanggaran hukum di lingkungan digital tepat dan memadai. Sebelumnya tadi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Di Permana Putra dengan NIM 19200-410. Di sini ada bab 4, penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulannya, konten ilegal merupakan tantangan besar di era digital yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari berbagai pihak. Kesadaran masyarakat akan resiko, akan konsekuensi dari konten ilegal sangatlah penting. Pendidikan dalam literasi digital, etika online, dan praktik keamanan cyber harus ditingkatkan untuk melibatkan pengguna internet dalam melindungi diri untuk melindungi mereka sendiri dan masyarakat dari ancaman ilegal. Melalui upaya kolektif dan komitmen untuk menciptakan lingkungan
digital yang aman dan beretika, kita dapat berupaya menuju masa depan yang lebih positif dan memperdayakan di dunia digital. Next, ada saran. Saran berikut beberapa saran untuk mengelola dan mencegah konten ilegal. 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi keamanan digital yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah konten ilegal. 2. Memastikan sanksi hukum terhadap pembuatan konten ilegal mempunyai efek jera yang kuat. Melakukan audit dan review secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan teknologi dan tren konten digital. 4. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi konten ilegal. 5. Memberikan literasi digital dan pendidikan etika online kepada masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasi dan menghindari konten ilegal. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jadi Devi dengan NIM 19.208.01 mewakili teman-teman yang berpresentasi mengucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.